Nana kebangun lagi. Tapi kali ini Nana kebangun bukan gara-gara suara kucing yang mengeong, melainkan Nana itu dengar suara orang yang sedang menyanyi. Sebelum gue mulai videonya, di sini gue mau bilang terlebih dahulu kalau cerita ini gue dapat dari Nana Ismi Chill Banana 313. Doi ini adalah si penulis cerita, dan kalau misalkan kalian kepo sama si Doi, kalian bisa cek aja langsung ke Nana Ismi Chill Banana 313. Video kali ini gue akan menceritakan tentang sebuah kisah pengalaman mistis yang dialami sama seorang mahasiswi bernama Nana, yang kejadiannya itu mulai meneror si Doi pas Doi ini nginep di salah satu kos yang dekat dengan kampusnya. So, selamat malam semuanya. Semoga cerita kali ini bisa membawa kalian menuju mimpi yang indah. Selamat menikmati, dan awas di belakang kalian. Singkat cerita, di sini ada seorang gadis bernama Nana yang baru saja sampai di daerah Malang. Doi ini bukan orang asli Malang, melainkan dia berasal dari daerah lain. Cuman pas sampai di Malang, Doi menghabiskan seharian penuh untuk mencari tempat tinggal. Nah, kebetulan banget nih, saat itu si Doi ini menemukan sebuah kos yang sangat murah. Harganya itu sekitaran 500.000 per bulan. Ya, walaupun Nana agak kesel sih saat itu, karena kosnya ini itu kayak rumah tua berpapan. Lalu fasilitasnya ini gak bagus-bagus banget. Tapi menurut Nana ya sudahlah, karena kosnya ini itu kan berada dekat dengan area kampus. Jadi ya kalau misalkan mau berangkat ke kampus ya palingan jalan kaki 5-10 menitan udah sampai di kampus. Selain itu, tempat tinggal lokasi kos si Nana ini bisa dibilang cukup ramai karena berada dekat dengan area perkampungan. Dan di belakang kos Putri di sini juga ada kos Putra. Jadi kalau misalkan digambarkan denah tempat tinggal si Nana, kos Putri ini letaknya berada di belakang kampus, dan di belakang kos Putri ini ada kos Putra. Nah, di antara kos ini itu ada perkampungan kecil. Singkat cerita, si Nana baru saja pulang dari kampusnya. Pas pulang dari kampus, Nana juga mampir ke tempat belanjaan untuk membeli beberapa cemilan. Nana terus berjalan melangkahkan kakinya menuju ke arah rumah tua yang ternyata ini adalah kos yang ia tinggali. Saat itu si Doi ini sedang berjalan dengan pelan, tapi tiba-tiba langkah kakinya ini berhenti karena di depan matanya ia ngelihat ada seorang gadis berbaju putih yang sedang duduk di kursi kayu di depan teras kos miliknya. Yang ternyata gadis ini itu adalah Ayu alias teman si Nana. Saat itu Ayu duduk di teras dengan tatapan matanya yang kosong. Nana menghampiri Ayu mencoba untuk mengajaknya berbicara. "Yu, lagi ngapain?" Nah, Ayu saat itu ia cuman terdiam dan gak ngebalas kata-kata si Nana. Pas si Nana ngelihat tingkah Ayu yang aneh begini, saat itu yang ada di kepala si Doi itu mungkin aja si Ayu ini sedang lagi PMS, kalau nggak lagi bad mood. Makanya pas disapa sama si Nana, dia itu nggak nyaut sama sekali. Cuman ya tetap aja, karena saat itu kan sudah menunjukkan jam 6 sore dan waktu juga udah mau malam. Nah, si Nana itu ngajakin lagi si Ayu untuk masuk ke dalam rumah. "Yuk, masuk yuk, di luar dingin nih." Dan lagi-lagi si Ayu itu gak ngerespon sama sekali. Cuman anehnya di sini, pada saat si Nana ini nyentuh pundak si Ayu dan dia tuh ngajak Ayu untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Doi saat itu memang gak ngebalas satupun kata dari si Nana. Cuman saat itu si Ayu itu menatap ke arah wajah si Nana dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Karena melihat Ayu bertingkah aneh, saat itu si Nana tanpa sadar dia tuh ngomong di dalam hatinya, "Ojo-ojo wes kelebon." Nah, gak lama setelah itu si Ayu ini ngerespon. Dia tuh ngomong, "Mboten komba." Nana merasa lega karena saat itu ia melihat Ayu sudah mulai tersenyum dan juga udah mulai ngebalas perkataannya. Karena Nana merasa Ayu baik-baik aja duduk di depan teras, di sini Nana memutuskan untuk masuk ke dalam rumah duluan. Cuman saat si Nana berjalan beberapa langkah, tiba-tiba langkahnya ini itu berhenti. Dia stop, tidak bergerak sama sekali, dan juga kebingungan terus merasa merinding. Bagaimana caranya dan bagaimana bisa juga Nana yang tadinya itu ngomong di dalam hatinya itu kedengeran sama si Ayu dan dibalas sama si Ayu. Dan setahu Nana, si Ayu temannya ini itu tuh bukan orang Jawa, dan kalaupun diajak ngomong bahasa Jawa si Ayu gak bakalan paham. Dan saat itu
Si Ayu itu ngomong pakai bahasa Jawa dan suaranya itu medok banget. Saat itu karena merasa kebingungan dengan tingkah laku si Ayu, Nana perlahan-lahan mencoba untuk melihat ke arah belakang. Tapi sekali lagi ia cuman ngeliat Ayu yang sedang duduk dengan pose yang sama. Malamnya sekitaran jam 9, Nana duduk di ruang depan televisi. Ia menyiapkan beberapa cemilan yang ia beli tadi untuk persiapan menonton acara drama Korea. Saat itu si doi ini sedang asik menikmati acara televisi. Tiba-tiba dari arah belakang tempat duduk si Nana itu ada yang datang dan duduk di belakangnya. Dan pas si Nana itu noleh ngeliat ke belakang, ternyata yang datang itu adalah si Ayu. Nana mencoba untuk ngajakin Ayu ngobrol dengan bertanya, "Kamu ngikutin drama ini juga yuk?" Dan si Ayu itu cuman ngangguking kepalanya. Saat itu mereka sudah menikmati acara televisi sekitaran 5 menitan. Dan karena si Nana saat itu nggak enak, dia tuh makan sendiri, sementara si Ayu itu nggak makan. Tiba-tiba si Nana itu nawarin cemilan yang ia pegang ke si Ayu. Cuman saat itu si Ayu dia tuh menggelengkan kepalanya lagi. Nana bingung nih, ini cewek kenapa sih? Dari tadi gua aja ngobrol, jawabannya itu kalau nggak digelengin kepala, ya ngangguking kepalanya. Nana menjadi semakin penasaran dengan si doi. Dan karena pada saat itu mereka berdua sedang asik menikmati acara televisi, Nana saat itu secara diam-diam itu kayak curi-curi pandang ngeliat ke arah si Ayu. Dan pas diperhatikan, tatapan mata dari si Ayu itu sama dengan pas tadi sore, yaitu tatapan matanya itu kosong. Nah, di saat Nana terus memandangi si Ayu, tiba-tiba Ayu sadar. Doi itu langsung menatap ke arah Nana. Dan saat si Ayu tersenyum, tiba-tiba televisi di ruangan mereka itu mati secara mendadak. Nana saat itu kaget dong, karena momennya ini kok pas banget. Begitu ditatap sama si Ayu, TV-nya malah mati. Saat itu Nana langsung bangun dari tempat duduknya. Dia mukulin TV jadul yang ada di sana. Dan gak lama setelah itu TV-nya itu menyala kembali. Cuman pas si Nana itu merasa lega, dan dia sambil ngusapin dadanya dan sambil ngomong, untung aja TV-nya menyala kembali. Anehnya, pas doi itu ngelihat ke arah belakang, si Ayu itu udah ngilang lagi. Selain masalah si Nana dengan si Ayu, si Nana yang kepo sama si Ayu, dan si Ayu ini kenapa orangnya aneh banget. Ternyata si Nana itu juga pernah ngalamin kejadian mistis yang cukup seram di kosnya itu. 1 minggu kemudian, lebih tepatnya pas jam 11 malam, Nana harus terjaga semalaman karena ia merasa akhir-akhir ini itu ada yang ngetokin di jendela kamarnya. Awalnya Nana di sini berpikir suara ketokan pintu itu berasal dari pintu depan. Cuman pas didengerin secara lebih teliti, ternyata suaranya itu berasal dari dinding di kamar si Nana. Saat itu Nana memang gak bisa tidur karena ia merasa suara berisik itu seperti suara kuku manusia yang digesek di dekat tembok. Nana sampai bingung. Siapa sih orang yang kurang kerjaan tengah malam begini itu gangguin orang yang sedang tidur? Karena suara gesekan yang dibarengi dengan ketukannya makin keras, makin kuat. Nana dia ngomong dengan nada suara setengah berteriak. "Siapa?" Suaranya gak hilang, malah suaranya itu berubah menjadi pelan dan kedengaran seperti tok, tok, tok. Nana menjadi semakin jengkel karena dia besok harus kuliah dan pas mau tidur juga dia gak bisa tidur. Tapi walaupun si Nana itu sedang jengkel, kesel dan marah banget, ternyata gara-gara Nananya ini adalah orang yang cukup kepo, si doi itu memang penasaran nih, suara orang yang ngetok itu siapa. Dan saat itu juga si Nana saat langsung bangun dari tempat tidurnya dan mendekat ke arah jendela. Tangan Nana saat itu mulai menyentuh tirai. Dan si Nana itu mencoba untuk ngebuka perlahan-lahan dan ngintipin lewat sela-sela jendela. Saat dilihat di luar sana, ternyata gak ada siapa-siapa. Sebelum gue lanjutin ceritanya, di sini gue mau jelasin beberapa denah di kos yang ditinggali sama si Nana. Jadi cerita ini itu berfokus kepada seorang mahasiswi bernama Nana. Nah, Nana ini itu nginep di salah satu kos yang harganya cukup murah. Kos ini itu ditinggali sama bapak dan juga ibu kos. Di dalam kos ini itu juga ada beberapa anak kos lainnya seperti Mbak Mela, Mbak Rere, Putri, Sinta, dan juga Ayu yang tingkahnya itu agak aneh.
Nah, kamar para penghuni kos ini dibangun berseberangan yang membentuk sebuah lorong. Lorongnya ini itu panjang banget dan kalau misalkan mau ke dapur atau ke WC, mereka harus berjalan ke arah belakang. Singkat cerita, di sini ada teman akrab Nana yaitu si Putri yang kebetulan ia juga sudah kenal pas duduk di bangku SMP. Nah, kebetulan juga nih, ternyata sebelumnya si Putri dan juga si Ayu ini tinggal di daerah yang sama. Dan kalau misalkan dikatakan hubungan antara mereka berdua, si Putri sama si Ayu ini adalah teman yang benar-benar deket banget. Dan kalaupun misalkan pas si Putri itu pulang dari kampus, biasanya Putri itu juga bakalan masuk ke dalam kamar si Ayu untuk ngobrol atau ngegosip. Lanjut, 3 minggu kemudian sifat Ayu itu mulai terasa aneh. Bahkan yang ngerasain itu bukan cuma si Nana, melainkan seluruh anak yang nginep di kos itu merasa kalau Ayu itu mulai bertingkah sedikit agak berbeda. Saking anehnya, teman dekat si Ayu yaitu si Putri itu bahkan sampai mulai jaga jarak dan kayak jadi malas banget untuk bertemu dengan si Ayu. Karena merasa bingung sekaligus kepo, tiba-tiba Nana itu nyamperin ke kamar si Putri yang baru saja si Doi itu mau masuk ke dalam kamar. Nana itu bertanya, "Tumben gak main ke tempat Ayu? Biasanya jam segini kalian udah ngumpul terus gosip-gosip." Si Putri itu bales, "Gak kak, lagi banyak tugas," dan langsung nutup pintu kamarnya. Gak lama setelah itu, pada saat si Nana baru saja mau melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari arah ruangan dapur si Nana itu ngelihat ada Mbak Mela sama Mbak Rere. Nah, mereka berdua itu kayak sedang ngobrol, tapi ngobrolnya itu kayak bisik-bisikan. Nana kepo lagi dong. Saat itu si Doi itu langsung nongol di depan mereka dan ikutan untuk ngobrol. Dan saat itu juga si Nana itu ditanya sama Mbak Rere, "Kamu ngerasa aneh gak sih sama kelakuan Ayu sekarang?" Si Nana saat itu dia pura-pura gak tahu alias kayak geleng-geleng kepala. Dan saat itu juga si Mbak Rere itu ngomong, semalam pas dia lagi mau ke ruang tamu untuk ngambil HP-nya yang ketinggalan dan balik lagi melewati lorong yang panjang, tanpa sadar si Mbak Rere itu mendengar Ayu yang sedang ngobrol dengan seseorang. Tapi pas Mbak Rere ngintipin lewat lubang kunci pintu, tahu-taunya si Ayu itu ngomong sendirian. Nah, dilanjutin lagi nih sama si Mbak Mela, dan Mbak Mela itu ngomong kalau si Doi itu juga ngalamin hal yang sama dengan si Mbak Rere. Jadi saat itu si Mbak Mela dia sedang melewati lorong dan pas sampai di depan pintu kamar si Ayu, si Mbak Mela itu berhenti gara-gara dia mendengar Ayu sedang ngobrol. Cuman pas si Mbak Mela ngebukain pintu kamarnya karena pintunya itu memang gak kekunci, si Mbak Mela itu ngelihat Ayu duduk di kasur ngobrol sendirian. Dan yang bikin si Doi takut sama si Ayu itu adalah pas si Doi itu masuk ke dalam kamarnya, si Ayu itu malah tersenyum creepy ke arah si Mbak Mela. Bahkan Putri sendiri, teman dekat si Ayu, ini juga pernah cerita ke mereka kalau si Putri itu pernah kepergok Ayu duduk di pojok dan nyanyi lagu Jawa. Gak lama setelah itu, pas mereka lagi asik ngegosipin Ayu, mereka bertiga terkejut. Tiba-tiba bunyi pintu terbuka, yang ternyata suara tersebut berasal dari kamar si Ayu. Saat itu Ayu berjalan menuju ke ruangan kamar mandi dan ia bertemu dengan si Nana. Sedangkan Mbak Rere sama si Mbak Mela itu sudah kabur duluan sebelum mereka bertemu dengan Ayu. Nah, pas si Nana ngeliat ke wajah Ayu, ternyata Ayu saat itu tersenyum, tapi kali ini senyumannya terasa menyeramkan dan tatapan matanya terasa sangat tajam. Ayu saat itu berjalan pelan melewati Nana dan saat itu dia memanggil si Nana, "Mbak." Dan Nana itu nyaut, "Iya Yu." Dibalas lagi nih, si Ayu itu ngomong, "Tadi Mbak Rere sama Mbak Mela itu ada di belakang ya." Saat itu juga si Nana langsung kaget karena saat si Ayu itu ngebuka pintu kamarnya, si Mbak Rere sama Mbak Mela itu langsung kabur sebelum kelihatan sama si Ayu. Dan yang bisa dilakukan sama si Nana saat itu ya cuman ngejawab, "Iya Mbak." Keesokan harinya sekitaran jam 6 sore, Nana baru pulang dari kampusnya. Ia berjalan dengan santai melewati jalan yang sepi dan dari kejauhan ia mendengar suara teriakan dari kos. Nana segera berlari masuk ke dalam kosnya dan pas diperiksa ternyata semua orang itu sudah berkumpul di ruangan kamar si Ayu. Dari Mbak Rere, Mbak Mela, si Putri dan juga si Sinta, mereka semua itu ada di sana. Dan si Nana juga ngelihat kalau si Putri itu manggil-manggil si Ayu dengan suara yang keras banget. Saat itu Ayu ini cuman duduk terdiam gak gerak sama sekali. Wajahnya itu benar-benar pucat. Dan tanpa diduga tiba-tiba si Ayu menggerakkan bahunya, terus menggelengkan kepalanya ke kiri, ke kanan dengan cepat
yang membuat rambut panjangnya menutupi seluruh muka si Ayu. Dan setelah itu tiba-tiba Ayu terdiam lagi, duduk mematung sambil memeluk kedua kakinya. Semua orang yang ada di ruangan tersebut benar-benar terkejut dan juga ketakutan karena melihat tingkah Ayu yang benar-benar aneh. Dan saat itu juga si Nana itu langsung notice kalau si Ayu itu sedang kesurupan. Dan saat itu juga si Nana langsung ngebacain ayat kursi. Nah, pas dibacain ayat kursi, Ayu itu mulai bertingkah semakin aneh. Ia tertawa dan tiba-tiba menangis. Dan gak lama setelah itu, ia berteriak, suaranya melengking keras sambil menatap ke arah Nana. Nana saat itu dengan berani langsung bertanya, "Kamu siapa?" Dan sosok yang ada di tubuh si Ayu itu ngejawab, "Gak usah melu-melu kowe, aku nek ngengkon meneng yo meneng." Berkat Mbak Rere yang saat itu sempat meminta pertolongan bantuan dari anak kos putra yang kebetulan juga ada 4 laki-laki yang baru saja pulang dari masjid. Salah satunya di sini ada seorang laki-laki bernama Arfan yang kebetulan si Arfan ini itu adalah anak dari pemilik kos. Dan juga si Arfan itu terkenal sebagai anak yang lulus dari pesantren dan juga punya ilmu kebatinan. Mereka langsung datang ke kos putri dan masuk ke dalam untuk mencoba menenangkan si Ayu. Teman-teman Arfan saat itu memegang tubuh Ayu, mencoba untuk membuat ia tidak banyak bergerak. Sedangkan si Arfan, ia memegang kening Ayu dan merafalkan ruqyah. Ayu menjadi semakin marah dan berteriak semakin keras, bahkan tenaga si Ayu saat itu ia bisa menggerakkan orang yang memegang tubuhnya. Jadi orang-orang yang saat itu memegang tubuh si Ayu, orang-orang ini itu kayak bisa dilempar sama si Ayu. Tapi pada akhirnya Ayu mulai terdiam dan juga enggak menunjukkan perlawanan sama sekali. Dan pas ditanya sama Arfan dengan suara yang keras, "Siapa kamu?" Ayu saat itu tersenyum dan ia juga tertawa. Dan yang bikin makin creepy-nya lagi, suara yang keluar dari suara tertawa si Ayu ini adalah suara kuntilanak. Tiga hari selanjutnya setelah kejadian Ayu kesurupan, suasana di kos itu mulai menjadi sedikit lebih tenang. Malam itu sekitaran jam 12-an, suasana terasa sangat dingin. Diikuti dengan suara jangkrik yang terus memenuhi telinga, dan anehnya di jam segitu ada suara kucing yang sedang mengeong tanpa henti. Awalnya Nana mengira kalau suara kucing ini itu bakalan menghilang sebentar lagi. Cuman pas ditunggu setengah jam kemudian, ternyata suara kucing ini itu nggak menghilang sama sekali, malahan makin lama makin menjadi. Nah ceritanya, Nana saat itu mencoba untuk mengintip lewat jendela. Dan saat itu juga Doi ngelihat ada 2 ekor kucing yang duduk di halaman. Kucing yang pertama itu punya warna hitam, memiliki ekor kuning. Dan yang satunya lagi berwarna putih dan juga memiliki ekor yang kuning. Dan yang paling anehnya lagi, kedua kucing ini itu menatap ke arah kamar si Nana. Nana mencoba untuk mengusir kucing-kucing ini dengan cara kayak ngetokin dinding kamarnya, terus dia juga ngomong hus hus hus. Cuman hasilnya suara kucingnya malah makin menjadi. Pada akhirnya di sini Nana itu menyerah, dia langsung pergi ke kasurnya untuk tiduran sambil pakai headset untuk dengerin lagu favoritnya. Dan ternyata yang ia lakukan itu berhasil. Hal ini bisa ngebikin si Nana itu tidur dengan nyenyak. Cuman 5 menit kemudian Nana kebangun lagi. Tapi kali ini Nana kebangun bukan gara-gara suara kucing yang mengeong, melainkan Nana itu dengar suara orang yang sedang menyanyi. Suara nyanyiannya itu pelan, lembut, terasa nyaman. Dan karena Nana kepo, Nana mencoba untuk mendengarkan dengan lebih jelas. Ternyata ini adalah suara wanita yang sedang nyinden. Saat itu juga Nana langsung bangun dari tempat tidurnya. Ia melirik keluar, berjalan ke ruangan televisi. Tapi pas di sana dugaannya salah. Suara wanita yang sedang nyinden itu bukan dari televisi. Saat itu Nana membalikkan badannya secara perlahan-lahan dan melihat ke arah lorong di kamar kosnya yang terasa sangat amat panjang, dan perhatiannya ini terfokus ke kamar si Ayu karena ia merasa suara tersebut berada di dalam sana. Walaupun saat itu si Nana merasa takut, ternyata rasa takut si Nana itu lebih kecil dibandingkan dengan rasa kepo si Doi. Dan ujung-ujungnya Nana itu berjalan dengan pelan menuju ke kamar si Ayu. Dan pas sampai di sana ternyata bener aja dong, orang yang sedang nyinden itu ada di dalam kamar si Ayu. Saat itu Nana mencoba mendorong pintu kamar si Ayu pelan-pelan. Ia merasa jantungnya berdegup kencang banget, dan di saat yang bersamaan ia juga ngelihat di kasur si Ayu ada seorang wanita memakai kebaya putih seperti baju pengantin yang sedang menyisir rambutnya.
sambil nyinden. Gak lama setelah itu tiba-tiba wanita ini itu duduk terdiam, gak gerak sama sekali dan juga gak berkata sepatah kata pun. Dan tiba-tiba wanita ini itu langsung menoleh ke arah belakang, ngeliatin ke arah si Nana. Nana benar-benar syok, kaget karena wanita ini wajahnya sangat menyeramkan. Matanya hitam, gelap, runcing, memanjang, bibirnya penuh luka, kulitnya keriput, tapi anehnya warna tubuhnya ini sedikit keabu-abuan. Saat itu Nana berjalan mundur pelan-pelan dan berlari masuk ke dalam kamarnya, terus mengunci pintunya. Di waktu yang pas banget, tiba-tiba pintu kamar Nana itu langsung digedor-gedor dan ada teriakan buka, buka, buka. Nana mencoba untuk membaca ayat kursi, tapi di saat yang bersamaan banget tiba-tiba lidah si Nana itu terasa kayak kaku, yang pada akhirnya Nana ini sampai kesulitan untuk membaca ayat kursi, bahkan untuk nyebutin kata doang itu nggak keluar dari mulut si Nana. Sosok ini itu terus menggedor pintu kamar si Nana, membuat Nana semakin ketakutan, diiringi dengan teriakan wanita yang menyuruh Nana membuka pintu kamar. Buka, buka, buka. Dan di saat yang bersamaan juga, pas si Nana ngelihat ke arah kasurnya, di sana Nana ngeliatin tubuhnya itu sedang kebaring di kasur. Nana sempat kebingungan antara sukmanya yang kelepas dari raganya, atau ia sedang ngalami mimpi, atau ia sedang ngalamin sleep paralysis. Yang jelas saat itu yang ada di kepala si Nana adalah berlari sekencang mungkin menuju ke tubuhnya, dan pas Nana menuju ke sana tiba-tiba Nana langsung kebangun dari mimpinya. Saat terbangun si Nana itu shock banget, bahkan tubuhnya itu sampai keringetan basah, dan Nana saat itu juga benar-benar bersyukur kalau yang tadi itu cumanlah mimpi. Cuman walaupun si Nana itu merasa kalau yang tadi itu mimpi, Nana juga ngerasa kalau apa yang dia lihat yang di mimpi itu terasa kayak real, kayak nyata banget. Cuman ya sudahlah, karena ini adalah mimpi buruk dan Nana juga kebangun pas di jam 3 pagi. Nana langsung keluar dari kamarnya, ngambil wudhu dan langsung memutuskan untuk sholat. Tapi kan pas si Doi itu ngambil wudhu, di saat itu juga si Nana itu sempat ngeliat nih pintu kamar si Ayu itu kebuka. Doi juga ngeliat Ayu saat itu sedang duduk melamun dan menatap ke arah cermin. Cuman ya karena udah larut malam, ya sudahlah, Nana langsung memutuskan untuk cabut ke kamarnya untuk lanjutin tidur. Oke, itu dia video kita hari ini. Karena ceritanya itu masih panjang banget, jadi di sini gue memutuskan untuk memecah ceritanya menjadi beberapa part. Dan ceritanya ini mungkin akan gue lanjutin di next episode. Karena masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan di dalam kisah cerita si Nana. Karena di sini juga masih belum diketahui kenapa si Ayu itu terus kesurupan, dan juga hantu yang ada di kos si Nana itu hantunya itu ada berapa banyak dan mereka ini siapa. Dan kalau nggak salah di part kedua lanjutannya ternyata gangguan yang dialamin sama kos putri itu juga dialamin sama anak di kos putra. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini guys. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua dislike aja. Terbalik men, terbalik bro, like dan dislike. And dukung gua terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video horor terbaru lainnya. So see you guys on the next video and stay lumos.